Dengan adanya terjemahan dan tafsir Al-Quran, kita dapat mendapatkan wawasan tentang sejarah, budaya, hukum, moralitas, dan nilai-nilai yang dianut dalam agama Islam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu terjemahan tafsir Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam, adalah sebuah sumber petunjuk dan hikmah yang sangat berharga bagi jutaan orang di seluruh dunia. Namun, tidak semua orang dapat memahami bahasa Arab dengan lancar, yang menjadi bahasa asli dari Al-Quran. Oleh karena itu, terjemahan Al-Quran menjadi sangat penting untuk memungkinkan lebih banyak orang memahami dan mengambil manfaat dari pesan-pesan luhur yang terkandung di dalamnya. Tujuan utama dari terjemahan dan tafsir Al-Quran dalam video ini adalah memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan-pesan Allah yang terkandung di dalamnya, serta memberikan panduan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan ajarannya. Dengan adanya terjemahan dan tafsir Al-Quran, kita dapat mendapatkan wawasan tentang sejarah, budaya, hukum, moralitas, dan nilai-nilai yang dianut dalam agama Islam. Adapun terjemahan Al-Quran dalam video ini bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi penyempurnaan 2019. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan terjemahan Surah Luqman. Surah Luqman surah ke-31, termasuk juz ke-21, dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 34 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah As-Saffat. Nama Luqman diambil dari kisah tentang Luqman yang diceritakan dalam surah ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya. Mari kita mulai mendengarkan terjemahan ayat-ayat dan tafsir ringkas Al-Quran dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terkandung dalam surah Luqman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1-5 menjelaskan tentang fungsi Al-Quran dan sifat orang mukmin. Ayat ke-1. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Hanya Allah saja yang mengetahui arti dan maksud ayat ini. Ayat kedua. Itulah ayat-ayat Alkitab, Al-Quran, yang penuh hikmah. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang meski tersusun dari huruf-huruf yang dikenal oleh masyarakat Arab, namun mereka tidak mampu membuat tandingannya. Inilah ayat-ayat yang mengandung hikmah dan pelajaran yang tidak bertentangan antara satu ayat dengan lainnya. Ayat ketiga. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka yang senantiasa beramal soleh dengan ikhlas. Ayat keempat. Yaitu, orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat. Mereka yang berbuat kebajikan itu ialah orang-orang yang melaksanakan sholat secara konsisten dan sempurna sesuai syarat dan rukunnya, menunaikan zakat sebagai bukti komitmen sosialnya, dan mereka tanpa keraguan sedikitpun meyakini adanya akhirat. Ayat kelima. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan hakiki, yakni selamat dari neraka dan masuk surga. Ayat 6-9 menjelaskan tentang perbedaan tanggapan orang mukmin dan orang kafir terhadap Al-Quran. Ayat ke-6. Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Beralih dari penjelasan mengenai fungsi Al-Quran dan kriteria orang mukmin, pada ayat ini Allah menggambarkan sikap orang yang lebih senang mendengarkan selain Al-Quran. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan atau cerita-cerita kosong untuk menyesatkan dan memalingkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, yakni pemahaman yang benar. Mereka juga menghina ayat-ayat Al-Quran dan menjadikannya bahan olok-olokan karena ketidaktahuan mereka tentang manfaat Al-Quran atau keengganan mereka mengambil manfaat darinya.
di akhirat nanti mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ayat ke-7. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia tidak mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka, berilah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Bukan itu saja kelakuan buruk orang yang menggunakan cerita-cerita kosong untuk menyesatkan manusia. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia serta-merta berpaling dengan menyombongkan diri dan bersikap seolah-olah dia belum mendengarnya. Dia dengan sikap demikian seperti layaknya orang tuli yang seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka, sebagai bentuk ejekan, gembirakanlah dia dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Ayat ke-8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, baginya surga-surga yang penuh kenikmatan. Balasan yang akan diterima oleh orang yang menjadikan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia berbanding terbalik dengan ganjaran bagi orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mengimani Al-Quran dan mengamalkan isinya dan dengan tulus mengerjakan kebajikan yang memberi manfaat dan maslahat, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Ayat ke-9. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mereka kekal di dalamnya dengan penuh sukacita. Yang demikian itu sebagai janji Allah yang benar kepada siapa saja yang beriman dan beramal soleh. Dan Dia Maha Perkasa, tidak seorang pun bisa mengalahkannya, Maha Bijaksana pada setiap kebijakannya. Ayat 10-11 menjelaskan tentang bukti keesaan Allah melalui penciptaan langit dan bumi. Ayat ke-10. Dia menciptakan langit tanpa tiang, seperti yang kamu lihat dan meletakkan di bumi, gunung-gunung, yang kokoh, agar ia tidak menggoncangkanmu serta menyebarkan padanya, bumi, segala jenis makhluk bergerak. Kami, juga, menurunkan air hujan dari langit, lalu kami menumbuhkan padanya segala pasangan yang baik. Di antara tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah adalah bahwa Dia menciptakan langit tanpa tiang penyangga sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia juga meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi sebagai pasak agar Ia tidak menggoyangkan kamu sehingga kamu dapat tinggal di bumi dengan tenang, dan Dia memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi, baik yang hidup di darat, laut, maupun udara. Dan kami turunkan air hujan dari langit ke bumi, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik, sedap dipandang, dan bermanfaat. Ayat ke-11. Inilah ciptaan Allah. Maka, perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahanmu selainnya. Sebenarnya orang-orang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah Allah menciptakan langit, meletakkan gunung, dan menurunkan hujan. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku, wahai orang-orang kafir, apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah, mampukah mereka melakukan apa yang telah diperbuat oleh Allah? Tentu tidak. Penghambaanmu kepada mereka adalah kezaliman. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu, yakni mereka yang menyembah selain Allah, berada di dalam kesesatan dan kebodohan yang nyata. Ayat 12-19 menjelaskan tentang kisah Luqman dan anaknya. Ayat ke-12. Sungguh, kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Beralih dari penjelasan tentang buruknya akidah orang musyrik dan kezaliman mereka, pada ayat ini Allah memaparkan nasihat Luqman kepada anaknya, yang salah satunya berisi larangan berbuat syirik. Dan sungguh, telah kami berikan hikmah, yakni kemampuan mendapatkan ilmu, pemahaman, dan mengamalkannya, kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia mendatangkan manfaat bersyukur itu untuk dirinya sendiri, dan sebaliknya, barang siapa tidak bersyukur lalu ingkar atas nikmat Allah, maka sesungguhnya hal itu tidak akan merugikan Allah sedikitpun, sebab Allah Maha Kaya dan tidak butuh penyembahan hambanya. Maha Terpuji meski sekiranya tidak ada yang memujinya. Ayat ke-13. Ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya,
saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia sesaat demi sesaat memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar karena telah merendahkan martabat Sang Maha Agung ke posisi yang hina." Ayat ke-14. Kami mewasiatkan kepada manusia, agar berbuat baik, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku, kamu, kembali. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah seiring makin besarnya kandungan dan saat melahirkan, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Jika demikian, bersyukurlah kepadaku atas nikmat yang telah aku karuniakan kepadamu dan bersyukurlah juga kepada kedua orang tuamu karena melalui keduanya kamu bisa hadir di muka bumi ini. Hanya kepada aku tempat kembalimu dan hanya aku yang akan membalasmu dengan cara terbaik. Ayat ke-15. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Meski taat kepada kedua orang tua berada pada posisi setara dengan menyembah Allah, ia tidak bersifat mutlak. Jika keduanya atau salah satunya memaksamu secara sungguh-sungguh untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, terlebih jika engkau tahu besarnya dosa syirik, maka janganlah engkau menaati keduanya. Namun demikian, jagalah hubungan baikmu dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, bahkan terbaik, selama keduanya tidak mencampuri urusan agamamu. Dan ikutilah jalan orang yang selalu kembali kepadaku dalam segala urusannya. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu di akhirat kelak, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan dan aku akan memberi balasan sesuai amal perbuatanmu di dunia. Ayat ke-16. Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti." Luqman melanjutkan nasihatnya, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan yang sangat kecil dan tersembunyi, layaknya benda yang bobotnya hanya seberat biji sawi dan berada dalam batu atau berada di langit atau di perut bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, betapapun kecil dan halus." Ayat ke-17. Wahai anakku, tegakkanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Wahai anakku, laksanakanlah solat secara sempurna dan konsisten, jangan sekalipun engkau meninggalkannya, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, yakni sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu sebab hal itu tidak lepas dari kehendaknya dan bisa jadi menaikkan derajat keimananmu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting dan tidak boleh diabaikan. Ayat ke-18. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia, karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Dan janganlah kamu sombong. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia secara congkak dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Bersikaplah tawadu dan rendah hati kepada siapapun. Sungguh, Allah tidak menyukai dan tidak pula melimpahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ke-19. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dan jika engkau melangkahkan kakimu, sederhanakanlah dalam berjalan, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan lunakkanlah suaramu ketika sedang berbicara agar tidak terdengar kasar seperti suara keledai, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ayat 20-24 menjelaskan tentang celaan terhadap kaum musyrik. Ayat ke-20. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu? Dia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah tanpa berdasarkan ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangi. Titik berat nasihat-nasihat yang Luqman berikan kepada anaknya adalah larangan berbuat syirik. Melalui ayat ini, Allah mengecam mereka yang berlaku syirik padahal di depan matanya terhampar bukti-bukti keesaannya. Tidakkah kamu memperhatikan dengan saksama bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan memenuhi kebutuhanmu? Dia juga menyempurnakan nikmatnya untukmu yang bersifat lahir seperti harta dan jabatan, dan yang bersifat batin seperti ilmu, kesehatan, dan keimanan. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah tentang risalah Nabi Muhammad, syariat, dan keesaan Allah dengan bantahan tanpa dasar ilmu atau petunjuk yang benar dan tanpa kitab yang memberi penerangan dan bimbingan menuju kebenaran. Ayat ke-21. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami justru hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, yaitu neraka? Dan apabila dikatakan kepada mereka yang membantah keesaan Allah, ikutilah apa yang diturunkan Allah berupa syariat yang benar. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Jawaban ini menggambarkan buruknya akidah mereka. Apakah mereka tetap mengikuti keyakinan nenek moyang mereka walaupun sebenarnya mereka hanya mengikuti langkah setan yang menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala? Mereka pasti tidak akan berbuat demikian andai kata mau menggunakan akal dan nurani yang sehat. Ayat ke-22. Siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia seorang muhsin, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada buhul, tali, yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Sungguh mengherankan jika seseorang mengingkari wujud dan keesaannya, apalagi hal itu hanya didasarkan pada taklid buta. Ia tidak memiliki pegangan, berbeda halnya dengan orang yang berserah diri kepada Allah. Siapa saja yang berserah diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan, sedang dia orang yang berbuat kebaikan dengan menebarkan kebajikan kepada siapapun dan dimanapun, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Di akhirat ia akan memperoleh balasannya karena hanya kepada Allah kesudahan segala urusan untuk diputuskan dan dibalas dengan sangat adil. Ayat ke-23. Siapa yang kufur, maka janganlah kekufurannya itu membuatmu, Nabi Muhammad, sedih. Kepada kamilah tempat kembali mereka, lalu kami memberitakan kepadanya apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wahai Nabi Muhammad, jika segala urusan kembali kepada Allah untuk diputuskan dengan adil maka siapa saja yang memilih jalan kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kami tempat kembali mereka di akhirat nanti, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan kemudian kami balas dengan setimpal. Tidak ada yang bisa disembunyikan di akhirat nanti karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersirat dalam isi hati. Ayat ke-24. Kami membiarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami memaksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Semua akan mendapat balasan setimpal, karena itulah kami biarkan mereka bersenang-senang di dunia yang hanya sebentar dan serba terbatas. Kemudian apabila masa yang telah kami tentukan tiba, kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Ayat 25-32 menjelaskan bukti wujud Allah, keluasaan ilmunya, dan keniscayaan hari kebangkitan. Ayat ke-25. Sungguh, jika engkau, Nabi Muhammad, bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi,
pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kesadaran manusia, bahkan orang musyrik, tentang eksistensi Tuhan sesungguhnya merupakan fitrah sehingga tidak bisa dihilangkan. Dan sebagai buktinya, sungguh jika engkau wahai Nabi Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka mengakui dan akan menjawab, Allah. Meski demikian, adalah mengherankan bagaimana mereka tetap menyembah selain Allah. Jika demikian, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, segala puji bagi Allah bahwa mereka mengakui eksistensi Allah yang memang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui dan menyadari kesesatannya dalam menyekutukan Allah. Ayat ke-26. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati, sebab hanya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, dia tidak butuh ibadah hambanya. Dia pun maha terpuji meski tidak seorang pun memujinya. Ayat ke-27. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan, menjadi tinta, ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan pernah habis kalimatullah, ditulis dengannya. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menggambarkan betapa sempurna kuasa Allah dan betapa luas ilmunya. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, dan ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi untuk menjadi tinta setelah habisnya lautan yang pertama, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah dituliskan. Sesungguhnya Allah maha perkasa, tidak ada satupun yang sanggup mengalahkannya maha bijaksana dalam setiap pengaturan dan kebijakannya, lihat surah Al-Kahfi, 18, 109. Ayat ke-28. Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti mudahnya menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jika kehendak dan kuasanya bersifat mutlak, maka menciptakan dan membangkitkan kamu setelah kematianmu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, itu sama sekali bukan hal sulit baginya. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Lihat surah Yasin 36, 82. Ayat ke-29. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai pada waktu yang ditentukan? Tidakkah pula engkau memperhatikan bahwa, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan? Allah menundukkan dan mengendalikan apa saja yang ada di langit dan bumi. Di antara bentuk pengendaliannya ditunjukkan dalam ayat berikut. Wahai manusia, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah telah memasukkan malam ke dalam siang sehingga pada musim panas waktu siang lebih panjang, dan sebaliknya memasukkan siang ke dalam malam sehingga pada musim dingin waktu malam lebih panjang, dan Dia menundukkan matahari dan bulan agar sinar dan cahayanya memberi manfaat bagi makhluk hidup, di mana masing-masing terus beredar sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan dan akan membalasnya sesuai amal perbuatanmu. Ayat ke-30. Demikian itu karena sesungguhnya Allah lah, Tuhan, yang sebenar-benarnya, apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah menjelaskan tujuan dari penjelasan bukti-bukti kebesaran dan keesaannya. Demikianlah perjalanan alam semesta yang menakjubkan itu, karena sesungguhnya penciptanya adalah Allah, Dialah Tuhan yang Maha Esa yang layak disembah dengan sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru dan sembah selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi Zatnya, Maha Besar kekuasaannya. Ayat ke-31. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut berkat nikmat Allah, agar Dia memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Allah memaparkan fenomena-fenomena di bumi yang menjadi bukti kekuasaan dan keesaannya.
Wahai orang yang berakal, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dan tidak tenggelam dengan berkat rahmat Allah melalui pengetahuan yang Dia anugerahkan kepadamu, sehingga bisa mengangkut barang-barang yang engkau butuhkan sebagai nikmat Allah, agar dengan itu semua diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dalam menghadapi ujiannya dan banyak bersyukur atas nikmatnya. Ayat ke-32. Apabila mereka digulung ombak besar seperti awan tebal, mereka menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya baginya. Kemudian, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian kecil saja di antara mereka yang tetap menempuh jalan yang lurus. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain pengkhianat yang tidak berterima kasih. Ayat ini menjelaskan sifat dasar manusia, terutama mereka yang kufur atas nikmatnya. Apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung dan hampir menenggelamkan kapal yang mereka tumpangi, mereka kembali ke fitrahnya, yakni menyeru Allah seraya memohon keselamatan darinya dengan tulus ikhlas serta beragama, yakni pernyataan sikap tunduk dan patuh kepadanya, bahkan berjanji tidak menyekutukannya. Tetapi, ketika Allah menyelamatkan mereka dari ombak besar itu sehingga mereka selamat sampai di daratan, maka sebagian mereka ada yang tetap menempuh jalan yang lurus dengan mengakui keesaannya. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, padahal dia memohon pertolongan kami saat tertimpa cobaan, sungguh mereka itu hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pengakuan tentang keesaan Allah merupakan fitrah manusia yang bisa disimpangkan dalam waktu tertentu, namun di saat kritis kesadaran tersebut akan muncul kembali. Ayat 33-34 menjelaskan perintah takwa dan rahasia kegaiban. Ayat ke-33. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapanya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kamu diperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai karena kebaikan-kebaikan Allah kamu diperdaya oleh penipu. Beralih dari pemaparan bukti-bukti keesaan dan kekuasaannya, Allah dalam ayat ini memerintahkan manusia bertakwa kepadanya dan takut akan datangnya hari kiamat. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dan memberimu rezeki serta menundukkan dan mengendalikan alam ini demi memenuhi kebutuhanmu, dan takutlah kamu pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula dapat menolong bapanya sedikit pun. Bertakwalah dengan menunjukkan penghambaan yang tulus kepadanya. Sungguh, hari kebangkitan, pahala, dan siksa yang merupakan janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia yang fana, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu yang salah dalam memahami Allah, seakan dia membiarkan mereka sesat dengan tidak menurunkan azab, padahal turunnya azab itu hanya ditunda sesaat. Ayat ke-34. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, dengan pasti, apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini memaparkan 5 hal gaib yang hanya diketahui Allah hakikatnya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang kapan hari kiamat tiba, dan Dia yang menurunkan hujan pada waktu, tempat, dan kadar yang ditentukannya, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, terutama jenis kelamin, karakter, dan sifat-sifatnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya atau didapatinya besok, namun mereka tetap wajib berusaha. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dengan ilmunya yang mutlak dan tidak terbatas pada 5 hal gaib tersebut, Maha Mengenal karena ilmunya meliputi hal-hal lahir dan batin. Terima kasih telah menonton video ini tentang terjemahan dan tafsir Quran. Semoga konten ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan pesan di dalam Al-Quran. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe ke channel kami, untuk mendapatkan konten-konten Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.